Bukan dari kuburan pedang, tapi mungkin orang-orang dari ras manusia teratas. Raja Iblis Liger berkata dengan mata dingin. Namun, saya mendapat kabar. Tampaknya beberapa master manusia telah datang ke pegunungan Tiandang kami. Mereka telah bergabung dengan Sekte Dao kuno. Tahun-tahun ini, mereka telah ditekan oleh Sekte Tianyuan. Dikabarkan bahwa ada seseorang dari alam surga selatan di belakang Sekte Yuan hari itu. Keluarga terkemuka, saya tidak tahu siapa itu, berani melawan faksi Tianyuan. Tidak hanya Sekte Dao kuno, tetapi baru-baru ini tampaknya ada Master Iblis di pegunungan Tiandang, yang telah menaklukkan beberapa kekuatan marginal di bawah 5 Sekte Iblis utama kami. Sekarang pegunungan Tiandang menjadi semakin kacau. Ini benar-benar kacau. Tidak masalah, setelah kunjungan ke makam pedang selesai, mari kita periksa dengan cermat. Hal yang paling mendesak adalah memahami apa yang sedang terjadi di kuburan pedang. Masuk, ayo masuk, kali ini apapun yang terjadi, kamu harus masuk jauh ke dalam gundukan pedang. Sosok Raja Iblis Liger melintas, dan dia menyapu kuburan pedang. Raja Serigala Mata Perak mengikuti dari dekat, dan kemudian, Jinwen Suepeng dan Master Monster lainnya terbang bersama, melarikan diri ke kedalaman kuburan pedang. 3 hari kemudian, terjadi hujan lebat di luar pintu masuk makam Jian, langit kelabu, dan awan gelap menyelimuti. Sebuah kapal terbang memotong langit dan berlari masuk. Kurang dari 10.000 meter dari pintu masuk, kapal itu berhenti, dan 3 sosok muncul, dengan tinta tebal dan rambut panjang serta jubah biru besar, tapi itu adalah Qin Chen. Di sisinya, Yu Qiansu dan Qin Qiu Zi mengikutinya. Setelah menangani urusan Daozong kuno, Qin Chen pergi ke makam pedang untuk pertama kalinya. Setelah menghabiskan waktu ini, dia dan Yu Qiansu dan Qin Qiu Zi akhirnya tiba di luar makam pedang. Makam Jian terletak di inti pegunungan Tiandang. Di pegunungan Tiandang, hutannya subur, tetapi tanah makam Jian adalah dataran yang aneh. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa itu aneh. Makam Jian dan pegunungan Tiandang terbentuk. Di luar pegunungan Tiandang, terdapat tanaman hijau subur, tetapi di gundukan pedang tidak ada rumput yang tumbuh dan sangat sunyi, dan tidak ada garis pemisah yang jelas antara keduanya, karena saat ini tempat ini masih hijau, saat berikutnya, rerumputan hijau bisa langsung layu, vitalitas menghilang, dan di tempat yang sunyi, tunas tumbuh lagi dalam sekejap, dan tunas tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam waktu singkat, rerumputan hijau menutupi tanah. Kemakmuran dan kegagalan, itu terjadi sepanjang waktu di sini. Dan kawasan ini merupakan awal dari kawasan terlarang, dan kebanyakan orang tidak berani membobolnya. Itu disebut pintu masuk kuburan pedang. Ini adalah nafas kematian di gundukan pedang, tapi mengapa ada kehidupan yang muncul? Gumam Qin Chen mengerti bahwa itu adalah medan perang kuno manusia dan setan. Setelah perang, peraturan dilanggar, dan ruang mati terbentuk, sepi dan dapat dimengerti, bagaimanapun, itu adalah tempat terlarang. Namun, mengapa ada adegan di mana aturan hidup dan mati terus berubah? Perubahan semacam ini, bahkan jika dia menguasai aturan kematian, tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, itu sangat alami, seperti jalan surga. Sepertinya ada siklus hidup dan mati. Hidup bukanlah titik awal, dan kematian bukanlah akhir. Hidup dan mati hanyalah sebuah siklus. Kata Qin Chen telah lama memperoleh beberapa informasi tentang kuburan pedang dari Feng Tianzhen, penguasa Dao kuno, dan mengetahui situasinya di sini. Pinggiran gundukan pedang cukup aman. Master tingkat Master Suci dapat menerobos masuk, tetapi ketika mereka mencapai area tengah, Saint Master tidak akan dapat menerobos ke tahap selanjutnya. Nenek moyang tidak pernah benar-benar mendalami, saya tidak tahu apa isinya. Kata Qin Chen berpikir dalam hati. Niat pedang yang kacau di gundukan pedang bukan untuk aku takuti. Energi jahat terkikis, dan itu bukan apa-apa bagiku. Selama tidak terlalu keterlaluan, seharusnya tidak cukup mempengaruhi kita.
Satu-satunya masalah adalah pembunuhan yang disebabkan oleh sisa jiwa. Magic Shadow, mau tidak mau harus menjaga. Bayangan iblis diubah oleh sisa-sisa penguasa ras iblis yang telah mati. Sisa-sisa ini tidak memiliki kemauan, hanya naluri membunuh, dan mereka selalu berubah, tidak memiliki bentuk khusus, menghadapi orang, dan jika ditemukan olehnya, itu mengubah cahaya ajaib ke dalam tubuh. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan hebat, Anda hanya bisa mati dengan kebencian. Kalian berdua ikuti aku, hati-hati, kata Qin Chen. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menyapu kuburan pedang. Makam pedang, ada alam semesta di dalamnya, sekilas tidak terbatas, jelas hujan di luar, tetapi tidak ada gerakan di dalam, langit berwarna merah, tanah ditutupi oleh arus udara hitam. Arus udara hitam naik turun, seperti laut hitam yang terus-menerus. Laut ini masih berlumuran darah. Sungguh aturan yang kuat. Begitu Qin Chen memasuki kuburan pedang, dia langsung merasakan tubuhnya tenggelam dan jatuh puluhan meter. Tekanan pada tubuhnya di sekelilingnya 100 kali lipat dari dunia luar, dan gravitasinya 100 kali lipat dari dunia luar. Adapun kekuatan jiwa, itu hanya bisa menyebar sejauh ratusan mil. Harus dipahami bahwa kekuatan jiwa Qin Chen sekuat yang mulia setengah langkah, dan dia juga sangat ditekan. Tuan, kuburan pedang ini berada di bawah banyak tekanan. Qin Qiuzi mengerutkan kening dan berkata, bahwa ketika Qin Chen menerobos, kultivasinya telah banyak pulih, dan tubuhnya benar-benar mengungkapkan semacam rasa yang mulia Sun. Ini adalah saat dia mulai memulihkan basis kultivasi venerable setengah langkah. Qiansu, apakah kamu masih bisa membawanya? Qin Chen melirik Yu Qiansu. Niat pedang yang kacau bertahan, dan dikombinasikan dengan penindasan aturan ini, Qin Chen takut Yu Qiansu tidak dapat mendukungnya. Sao Chen, kamu meremehkanku. Saya juga jenius ilmu pedang. Saat itu, di warisan Sekte Pedang Iblis di Surga Utara, di Tanah Lima Kerajaan, aku tidak kalah denganmu. Bagaimana niat pedang kecil ini memengaruhiku? Kata Yu Qiansu tersenyum ringan, tenang dan elegan. Tiba-tiba, aliran udara hitam memadat, berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Qin Chen. Qin Qiuzi menunjuk jarinya, kekuatan iblis mengembun, menghancurkan cahaya hitam, dan kekuatan iblis membuat cahaya ajaib tidak dapat memadat lagi. Ini adalah bayangan ajaib, kata Qin Chen melihat cahaya hitam yang meledak oleh Qin Qiuzi. Setelah cahaya hitam meledak, itu masih terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan terkondensasi kembali. Qin Chen tidak peduli, dia menyentuh cahaya hitam bayangan iblis dengan tangannya dan sedikit mengernyit. Dia juga merasakan jalan iblis yang dalam. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang aturan klan iblis, tetapi dalam bayangan iblis ini, dia tidak merasakan sedikit pun aturan sihir, hanya beberapa kebingungan kesadaran sihir. Qin Chen mendesak pohon iblis dari 10.000 alam, dan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam menyusup ke dalam bayangan iblis. Bayangan iblis meledak dengan letupan, meledak menjadi abu dan menghilang. Apa bayangan ajaib ini? Pikir Qin Chen bertanya-tanya. Qin Chen samar-samar merasa bahwa bayangan ajaib ini seharusnya tidak sesederhana itu. Qin Chen melirik ke depan, meraih tangan Yu Qiansu, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman kuburan pedang. Pada saat ini, di luar pegunungan Tiandang, Qingsu Guhua, leluhur keluarga Qingsu, tiba-tiba mendarat bersama Qingsu Silan dan Qingsu Siyun. Kakek, inikah pegunungan Tiandang? Kata Qingsu Silan memandang pegunungan Tiandang di depannya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti pegunungan Tiandang dan sangat penasaran. Faktanya, sebelum saudara perempuannya terluka parah, dia hampir tidak pernah keluar dari wilayah keluarga Qingsu. Qingsu Guhua melirik pegunungan Tiandang dan berkata, "Ayo pergi, kita harus datang lebih awal. Seharusnya ada banyak master yang merasakan perubahan gundukan pedang di sini sebelumnya. Kita harus menemukan tuanmu terlebih dahulu. Kakek, pegunungan Tiandang sangat besar, di mana kita bisa menemukan guru."
Pergi ke Daozong kuno dulu. Sekte Dao tua, kekuatan macam apa itu? King Su Silan terkejut. Di samping, King Su Siyun bertanya-tanya, leluhur, apakah maksud Anda alasan mengapa Tuan Silan datang ke Gunung Tiandang juga untuk warisan Paviliun Pedang Tong Tian kuno? Paviliun Pedang Tong Tian, di mana itu? King Su Silan bingung lagi. King Su Siyun menjelaskan, Paviliun Pedang Tong Tian adalah salah satu kekuatan teratas alam surga selatan kita di zaman kuno. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga kuno. Ini sangat kuat. Belakangan, karena pertempuran 10.000 ras, ia menghilang. Situs tersebut adalah situs kuburan pedang di kedalaman pegunungan Tiandang. Gu Daozong adalah kekuatan di pegunungan Tiandang. Pendahulunya adalah Sekte Miejian di pegunungan Tiandang. Karena penindasan, dia mengubah namanya menjadi Gu Daozong. Ada desas-desus bahwa Sekte Dao kuno ini kemungkinan besar adalah kekuatan yang tersisa dari Paviliun Pedang Tong Tian. Kata King Su Siyun adalah pewaris masa depan keluarga King Su. Selama bertahun-tahun, dia mengendalikan banyak informasi tentang keluarga King Su, dan tentu saja dia tahu lebih banyak daripada King Su Silan. Kekuatan yang tersisa dari Paviliun Pedang Tong Tian. Kakak, apakah maksudmu guru mungkin adalah keturunan dari Sekte Pedang Tong Tian kuno? King Su Silan terkejut. Tidak heran guru begitu kuat. Ini hanya tebakan. Adapun apakah benar, saya tidak tahu. Faktanya, keluarga King Su pada awalnya tidak tahu apa-apa tentang sekolah Tao kuno ini. King Su Guhua mengangguk dan berkata, sepertinya tebakan ini masih benar. Anda akan tahu jika Anda pergi ke Gu Daozong dulu. Saat ini, King Su Guhua membawa King Su Silan dan King Su Siyun dengan cepat ke Gu Daozong. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, King Su Guhua muncul di kekosongan Daozong kuno bersama dua saudara perempuan King Su Silan. Nenek moyang tua, tampaknya orang-orang Sekte Dao kuno tidak ada. Ucap King Su Siyun memandang sekte kosong itu dengan ekspresi terkejut. King Su Silan terbang ke bawah dengan penuh semangat, mencoba menemukan tuannya, tetapi di sekte Dao kuno, ada ruang kosong, dan banyak barang diambil, dan dapat dilihat bahwa Gu Daozong berjalan dengan tergesa-gesa, dan hampir tidak ada jejak. Dia tidak tahu bahwa sebelum pergi ke makam Jian, Qin Chen telah memberitahu Feng Tianzhen dan yang lainnya untuk pergi lebih awal karena takut akan bahaya yang akan dihadapi Gu Daozong, dan menemukan tempat terpencil di pegunungan Tiandang untuk bersembunyi, karena Qin Chen memiliki sebuah perasaan, kali ini pegunungan Tiandang tidak akan tenang. Terlebih lagi, dengan teknik takdir Zuge, mungkin saja mereka akan menghitung sesuatu. Maka dia harus lebih berhati-hati. Setelah mencari beberapa saat, King Su Silan dan King Su Siyun kembali ke langit. Leluhur, orang-orang dari Sekte Dao kuno semuanya telah dievakuasi. Namun, ada banyak jejak sekte lain di sekitar Sekte Dao kuno. Tampaknya banyak ras iblis telah berkumpul. Mungkinkah Sekte Dao tua ini dihancurkan oleh ras iblis? Kata King Su Siyun mengerutkan kening. Apakah Tuan akan dalam bahaya? Ketika dia mendengar ini, King Su Silan tiba-tiba khawatir, mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan gugup. King Su Siyun menggelengkan kepalanya, saudara perempuannya benar-benar khawatir dan bingung, dan hatinya telah lama dibingungkan oleh tuannya. Lalu apa kemampuan Qin Chen yang membuat adiknya begitu kecanduan? Menurut apa yang saudaranya itu katakan sebelumnya, tuannya seharusnya tidak terlihat seperti orang yang mudah mendapat masalah. Adik, jangan khawatir, tuanmu seharusnya baik-baik saja. Menurut uraian Anda, bahkan jika tuan Anda diserang 5 sekte iblis teratas di pegunungan Tiandang, dia mungkin tidak dapat dengan mudah membunuhnya. Kata King Su Siyun menggelengkan kepalanya. Oke, jangan bicarakan itu. Kata King Su Guhua terkejut, di wilayah ini, ada nafas langit dan bumi, seharusnya ada beberapa hal besar di sini belum lama ini, dan saya merasakan perasaan yang kuat di sini. Arti Kendo, tebakan kita tidak boleh salah, Silan, tuanmu seharusnya sudah ada di sini belum lama ini.
Baik King Susiun dan King Susilan sama-sama terkejut. Sosok King Suguhua berkedip, dan dengan cepat pergi dari sini bersama King Susilan dan King Susiun. Dan ketika King Suguhua dan yang lainnya pergi ke makam Jian, di luar pegunungan Tiandang, serangkaian aura perkasa muncul, dan aura kuat berturut-turut menyapu makam pedang. Itu adalah orang-orang kuat yang telah berkumpul di sini. Di antara mereka, terlihat dua sosok yang jarang muncul di alam surga selatan. Kedua orang ini, salah satunya adalah wanita cantik yang tampak masih muda, dengan aura yang kuat. Ruyu, situs makam pedang adalah situs paviliun pedang Tongtian kuno. Kakek telah belajar dari buku pegangan leluhur bahwa ada misteri yang mengejutkan surga, bahwa paviliun pedang Tongtian dihancurkan di masa lalu, dan itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan keluarga Ji kita. Bukankah Anda selalu ingin meningkatkan diri? Selama Anda mendapatkan warisan paviliun pedang Tongtian, orang-orang di klan itu mungkin tidak berani. Jangan panggil aku kakek lagi di masa depan. Ini terlalu canggung. Panggil aku senior. Umurku yang sebenarnya hanya 300 tahun lebih tua darimu. Di alam surga ini, saya bisa dianggap sebagai rekan, kata lelaki di sebelah wanita itu. Dia melanjutkan, tanpa diduga, kamu benar-benar bergaul dengan saudaraku Qin Chen. Ketika saya menerobos alam yang mulia, saya akan membawa Anda ke alam surga timur untuk menemukannya. Saya akan menanyakan padanya perihal kamu, cucuku. Kata pria itu menggertakkan giginya, suaranya sebenarnya cukup muda. Mendengar itu, wajah Ji Ruyu malu dan memerah. Tiba-tiba, saat berikutnya, sosok menakutkan lainnya muncul di kehampaan. Orang-orang ini dikelilingi oleh kekuatan takdir, sungai takdir yang panjang muncul, menutupi langit dan matahari. Keluarga Zuge juga ada di sini. Kata banyak orang mengubah warna mereka, dan kemudian mereka melihat seorang lelaki tua keluar dari kehampaan. Itu adalah Zuge Rulong. Dia melirik orang-orang yang hadir dan melihat master yang tak terhitung jumlahnya dari Southern Celestial Realm berkerumun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Tatapan Zuge Rulong tiba-tiba tertuju pada Ruyu dan pria itu, matanya memadat. Karena kekuatan takdirnya tidak bisa melihat melalui keduanya. Harus dipahami bahwa dia adalah leluhur keluarga Zuge, penguasa kekuatan takdir, dan ada banyak tuan yang hadir, bahkan sosok yang mulia setengah langkah. Dia dapat melihat beberapa petunjuk dalam sekejap, tetapi nafas kedua orang ini seperti bersembunyi dalam kabut-kabur. Zuge Rulong sama sekali tidak bisa melihat nasib mereka. Ada cahaya dingin di mata Zuge Rulong. Dia melangkah maju dan hendak menanyai kedua orang itu. Tiba-tiba, dia mencubit jarinya dan menghitung sesuatu. Tidak, King Suguhua telah memasuki pegunungan Tiandang sebelum aku. Saat ini, dia mengabaikan pria dan wanita itu, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Keluarga King Su dan keluarga Zuge-nya telah bertarung sepanjang tahun. Jika King Suguhua pergi duluan, itu pasti akan menjadi pukulan bagi keluarga Zuge-nya. Kakek, apakah ini leluhur Zuge Rulong dari keluarga Zuge? Kata Ruyu dengan suara yang dalam. Ya, itu tidak lebih dari seorang pria dengan reputasi. Dia adalah orang buangan dari sekte Tianji kuno, tapi dia ingin menjadi ortodoks. Dia benar-benar ingin menjadi jalang, kata lelaki di samping Ji Ruyu. Dengan munculnya Zuge Rulong, semua orang yang hadir tidak lagi memiliki suasana santai. Semua orang tahu bahwa perjalanan ke kuburan pedang ini pasti tidak akan mudah. Beberapa orang bahkan ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Di depan keluarga Zuge, mereka sama sekali tidak yakin untuk memperebutkan harta kuburan pedang. Meskipun beberapa pasukan telah pergi, sebagian besar dari mereka tetap tinggal, dan terbang satu persatu, menyapu tanah kuburan pedang. Pada saat ini, Qin Chen membawa King Qiuzi dan Yu Qiansu jauh ke dalam makam pedang dan dengan cepat mendekati pusat makam pedang. Suatu hari kemudian, Qin Chen mengetahui tentang beberapa detail di kuburan pedang. Bayangan magis di gundukan pedang biasanya tersembunyi di arus udara hitam.
Begitu seseorang mendekat dan memicu arus udara hitam, mereka akan berubah menjadi lampu hitam dan menyerang dengan panik. Jika dia kurang beruntung, maka dia akan sengsara, dan daging serta darahnya akan segera diserap oleh bayangan itu. Dan Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 alam yang dapat menahan bayangan hitam itu, dan niat pedang abadi dan niat pedang membunuh bisa juga menahan itu. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang di kuburan pedang. Ada ledakan dahsyat di depan, mengguncang bumi. Yah, ada orang yang bertarung. Mata Qin Chen menyipit. Tuan muda, sepertinya itu adalah iblis, kata King Qiuzi juga mengerutkan kening. Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, membuka mata surgawi di tengah alisnya, dan melihatnya dengan jiwa yang tersisa. Di depan mata, lusinan sosok bertempur dengan sengit, menyapu segala arah dengan kekuatan besar, menyapu semua aliran udara hitam, dan membersihkan tempat terbuka. Energi iblis yang mengepul melonjak ke langit, memancarkan kekuatan yang melonjak. Ada nafas iblis Sun setengah langkah. King Qiuzi menarik napas dalam-dalam, dan dia merasakan aura setan setengah tingkat yang mulia. Qin Chen juga memperhatikan bahwa di antara selusin sosok, ada 5 penguasa ras iblis yang penuh dengan energi iblis. Liger Demon Lord adalah anggota dari 5 sekte iblis besar. Gumam Qin Chen mengenali lawannya. Ternyata itu adalah anggota dari 5 sekte setan besar. Dalam catatan sekte Dao kuno, 5 penguasa sekte iblis semuanya adalah orang suci puncak. Kemungkinan besar mereka baru menyentuh basis kultivasi yang mulia setengah langkah. Pada saat ini, kelima penguasa sekte iblis ini sedang bertarung dengan sekelompok monster, beberapa di antaranya berubah menjadi wujud manusia, yang sangat mengerikan dan mematikan. Perlu diketahui bahwa gundukan pedang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak master yang masuk ke dalam, yang diubah menjadi hantu alien oleh niat pedang yang kacau dan arus udara hitam, dan yang terpenting, menurut pengamatan, hantu alien memiliki umur yang sangat panjang. Sepertinya itu tidak akan pernah jatuh, dan semakin lama bertahan, semakin banyak arus udara hitam yang diserapnya, dan semakin menakutkan kekuatannya. Oleh karena itu, hal yang paling berbahaya di gundukan pedang ini adalah bertemu dengan jenis hantu berbeda yang selamat dari zaman dahulu. Setelah ditemui, bahkan penguasa puncak akan mati dalam 9 kematian. Namun kelima master iblis ini telah bekerja sama untuk beberapa kali, dan pemahaman mereka telah lama terbentuk. Bersama-sama, 5 iblis besar bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Ini taktik bertarung yang sangat pintar. Temanku, setelah menonton begitu lama, kamu bisa keluar sekarang. Pada saat ini, Raja Iblis Liger tiba-tiba melihat di mana Qin Chen dan yang lainnya berada, dan tiba-tiba berbicara. Qin Chen tidak terus bersembunyi, dan berjalan keluar. 5 master iblis besar semuanya terkejut. Saudaraku, aku sekarang ingat, beberapa kekuatan dari 5 sekte iblis besar kita di pegunungan Tiandang sepertinya telah ditundukkan oleh penguasa ras iblis. Apakah itu ulah iblis ini? Ucap Silvereye Wolf King berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, aura Raja Gajah Biru dan Master Iblis lainnya menjadi ganas. Niat membunuh yang kuat bertahan di udara, mata dingin mereka menatap 3 orang yang baru muncul. Liger Demon Lord mengerutkan kening, menatap Qin Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, apakah Anda yang baru saja menetap di Sekte Dao kuno? Huff, kamu telah menaklukkan begitu banyak pasukan klan iblis di bawah komando kami, kakak tertua, omong kosong apa dengan mereka?" Raja Serigala Mata Perak menjerit dan melangkah maju. Mata perak di tengah alisnya bermekaran dengan cahaya perak, yang tidak pasti dan mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. "Oh, kalian ingin bertarung," kata King Qiuzi terkekeh malas, berjalan di depan Qin Chen, meregangkan postur tubuhnya, anggun dan mulia, tetapi aura menawan dan tak terbatas tetap ada, niat membunuh yang asli begitu kuat. Mata Silvereye Wolf King sedikit bingung, dan niat membunuhnya yang kuat entah kenapa berkurang banyak. Mata Master Iblis besar lainnya juga menunjukkan jejak kebingungan.
Hah? Bangun. Di antara 5 Master Iblis besar, hanya Master Iblis Liger yang tidak terlalu bingung. Dia tiba-tiba berteriak, dan mata dari 4 Master Iblis besar termasuk Raja Serigala Mata Perak tiba-tiba menjadi jernih. Ketika mereka mengingat kejadian sebelumnya, mereka berkeringat dingin dan ngeri. Pesona, apakah kamu seekor rubah? Ucap Raja Iblis Liger berkata dengan sungguh-sungguh. King Qiu Zi tersenyum ringan, dengan pesona yang tak terbatas. Dia berkata, jika kamu ingin bertarung, mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong? Suku Liger dapat dianggap sebagai salah satu ras iblis teratas. Saya tidak menyangka mengapa kamu tinggal di alam manusia. Apakah kamu telah diusir dari suku? Begitu kata-kata King Qiu Zi jatuh, mata Raja Iblis Liger tiba-tiba menajam, dan aura Raja Serigala bermata perak dan Raja Iblis besar lainnya juga menajam. Oke, King Qiu Zi, menurutku pihak lain tidak punya niat jahat. Itu adalah Qin Chen yang tertawa kecil dan berkata dengan ringan. Dia bisa melihat bahwa pihak lain tidak berniat melakukan apapun, dan niat membunuh di tubuhnya tidak kuat.